Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Toloka dari kelas P4B. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan 8 sampai pertemuan terakhir. Lalu materi yang pertama ini tentang demokratisasi pendidikan menuju pendidikan berbasis masyarakat. Demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani. Demos yang artinya rakyat, kratos yang artinya pemerintahan. Arti dari demokrasi itu sendiri adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat. Demokratisasi pendidikan mengandung arti proses menuju demokrasi dalam bidang pendidikan dengan mengupayakan dapat diwujudkannya melalui penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan demokrasi ini adalah untuk mempersiapkan masyarakat agar berpikir kritis dan berperilaku demokrasi dalam bidang pendidikan. Apabila demokrasi diterapkan dalam bidang pendidikan, maka pendidikan tidak akan menjadi alat penguasa rakyat atau semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan akan diberikan haknya secara penuh untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan pendidikan nasional. Lalu konsep pendidikan berbasis masyarakat ini menurut salah satu ahli, yang pertama ini masyarakat memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap pendidikan. Lalu yang kedua ini masyarakat telah menyadari bahwa pendidikan ini sangat penting untuk kemajuan masyarakatnya, kemajuan pendidikan masyarakat. Lalu yang ketiga ini masyarakat sendiri telah menyadari bahwa pendidikan ini sebagai potensi kemajuan untuk dirinya sendiri. Lalu yang keempat ini masyarakat sendiri telah mampu menentukan tujuan-tujuan pendidikan yang relevan. Lalu masyarakat sendiri berpartisipasi langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Lalu yang terakhir ini masyarakat sebagai pembiaya dan pengadaan sarana pendidikan. Lalu materi yang kedua ini tentang pendidikan multikultural. Multikultural itu artinya sebuah ideologi yang mengakui bahwa negara atau masyarakat ini beragam. Karena kan Indonesia kan negara yang bermacam-macam perbedaan, beragam. Karena itu perlu dibenahi pendidikannya. Arti dari pendidikan multikultural ini adalah proses pendekatan atau pengembangan atau perbaikan potensi manusia, perbaikan sekolah, perbaikan keadilan sosial, toleransi, demokrasi, gerakan kesetaraan, agar lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di sini penting sekali pendidikan multikultural ini, karena Indonesia ini kan beragam macam perbedaan, sukunya aja beda-beda ya. Lalu perlu dibenahi agar tujuannya itu untuk mencapai sikap toleransi, lebih menghargai sesama manusia, lebih demokratis, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan lebih berkeadilan sosial, seperti itu. Lalu materi yang kedua ini tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini seorang filsuf Islam, seorang cendekiawan Islam yang terkenal dan hebat, berbakat. Beliau ini seorang sejarawan dan bapak sosiologi. Beliau ini yang mengemukakan sosiologi. Lalu beliau juga membahas tentang pendidikan Islam.
Ilmu pengetahuan menurut Ibnu Khaldun ini adalah kemampuan manusia untuk membuat analisis dan sintetis sebagai hasil dari proses berpikir. Banyak sekali karya-karyanya yang terkenal, diantaranya Muqaddimah, Kitab Al-Ibar, autobiografinya. Jadi semua orang itu mengetahui beliau, dan pemikiran beliau itu sangat rasional dan tidak jauh dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Lalu Ibnu Khaldun ini membagi ilmu pengetahuan menjadi dua kategori, yaitu al-aqliyah dan al-naqliyah. Lalu ilmu Khaldun ini menganjurkan kepada pendidik agar menggunakan metode yang bisa sesuai dengan tahap-tahap perkembangan peserta didik. Lalu materi yang ketiga ini tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh. Pendidikan menurut Muhammad Abduh adalah bertujuan untuk pendidikan akal dan jiwa serta mengembangkannya, sehingga batasan-batasan yang memungkinkan peserta didik untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Beliau ini sosok pembaharu yang memiliki andil besar dalam memperbaiki pembaruan pemikiran Islam kontemporer. Beliau ini merumuskan kurikulum tiga tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama ini tingkatan dasar, lalu yang kedua ini tingkatan menengah, dan yang ketiga ini tingkatan tinggi. Lalu beliau juga menerapkan metodenya, yaitu metode mengajar dan metode sati sistem atau suatu sistem yang ada di sekolah. Lalu materi yang keempat ini tentang pemikiran pendidikan menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kyai Haji Ahmad Dahlan ini beliau ini pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Menurut Ahmad Dahlan ini, pendidikan seyogyanya bisa memberikan peluang dan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa mensukseskan kehidupan di dunia dan di akhirat. Lalu ada faktor internal dan eksternal yang mendorong Ahmad Dahlan ini mendirikan organisasi Muhammadiyah. Faktor internalnya itu kehidupan umat Islam pada saat itu tuh tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Lalu kehidupan umat Islam di sana juga sangat bodoh, mengalami kebodohan, mengalami kemiskinan, dan mengalami kemunduran. Lalu tidak adanya organisasi yang kuat pada saat itu, dan lembaga pendidikan Islam pada saat itu tidak berfungsi dengan baik. Lalu sistem pesantren di sana pada saat itu sangat kuno. Lalu faktor eksternal itu adanya kolonisasi Belanda. Belanda itu merencanakan kristianisasi politik di pemerintahan Belanda, itu untuk demi kepentingan Belanda sendiri. Lalu adanya kegiatan yang memajukan golongan Kristen dan Katolik pada saat itu. Lalu juga sikap orang-orang intelektual pada saat itu tuh memandang umat Islam itu mengalami ketertinggalan gitu. Lalu materi yang selanjutnya ini tentang pemikiran pendidikan menurut Kyai Haji Hashim Asy'ari. Menurut beliau ini ada dua hal yang patut diluruskan nih dalam menuntut ilmu, apalagi murid nih. Jadi menuntut ilmu itu harus mata-mata karena Allah,
Jangan semata-mata tuh karena tidak mau bodoh, tidak mau dilecehkan, tidak mau dianggap tidak berguna, itu harus diluruskan kembali, itu untuk mencari ridho Allah. Lalu untuk guru juga jangan semata-mata hanya karena materi saja, jadi harus mengajarkan dengan mencari ridho Allah juga. Lalu tujuan yang paling ada menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari ini, tujuan pendidikan ini itu pastinya tentang untuk menjadi insan yang mendekatkan diri kepada Allah, lalu untuk menjadikan insan yang bahagia dunia dan akhirat. Pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari ini adalah suatu kebutuhan yang sangat diperlukan bagi kehidupan masyarakat. Pendidikan berupaya mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai kebaikan dan norma-norma kepada penerus generasi umat Islam. Lalu konsep pendidikan menurut Kiai Haji Asy'ari ini, beliau ini menjelaskan etika-etika terhadap guru, etika-etika guru terhadap murid, etika-etika guru saat mengajar. Beliau ini sangat memaparkan etika-etikanya dalam mengajar. Lalu materi yang terakhir ini tentang pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau disebut Persis, yaitu suatu organisasi pembaruan yang didirikan oleh Yusuf Zamzam, Komarudin, dan Abdurrahman, yang bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kemunduran berpikir dan ketutupannya pintu ijtihad. Persis ini pada dasarnya hanya ditunjukkan kepada penyebaran paham Al-Quran dan hadis. Peran Persis dalam salah satu organisasi ini sangatlah besar. Misalnya Persis menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa, dan Persis juga menyelenggarakan lembaga pendidikan untuk anak-anak. Lalu Persis juga banyak menyelenggarakan pesantren-pesantren di berbagai daerah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.